Pakusaran Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat DPM Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 1 November 2020. Kami mengucapkan selamat pagi serta selamat hari Minggu. Shalom bagi jemaat yang telah menyiapkan diri dan hati untuk beribadah di tiap rumah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan itu terbukti tatkala hari baru dan usbu baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Ucapan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Informasi pelayanan ibadah. A. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta M.I. Manjaruni. Pembacaan Alkitab dari Yakobus 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-27. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat yang pertama. Dan pada pukul 10.00 WIB akan berlangsung ibadah sekolah minggu di masing-masing rumah. Mohon kepedulian orang tua kepada anak-anak untuk mengikuti ibadah dimaksud. B. Dalam ibadah minggu 8 November 2020 di Gereja Immanuel OSM pukul 08.00 WIB akan berlangsung baptisan dewasa bagi saudara Anton Linggi dan Farah, dan pada ibadah minggu 15 November 2020 pukul 08.00 WIB berlangsung baptisan bagi 3 orang anak, masing-masing 1. Krisan Marvelio Sipahelut, 2. Emanuelo Hosea Watimena, 3. Yordi Alvaro Watimena. C. Kami mohon kesediaan laki-laki gereja, jika pada saatnya diminta kesediaan tenaga untuk membantu pekerjaan pembangunan kantor dan pastori 4 jemaat, sudilah bapak-bapak dan saudara-saudara pemuda untuk berpartisipasi. D. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakan suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. 3. Informasi duka. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Gomis atas dipanggil pulangnya almarhum Mario Rivaldo Gomis pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 dan pemakaman berlangsung pada hari Senin 26 Oktober 2020. Semoga keluarga tetap dikuatkan. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup saudara. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan. Selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat DPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Atitutade, Ketua, Penatua, KDJ Penjalan Sekretaris. Untuk memulai ibadah di pagi ini,
Saya menjemput kita semua berdiri dan kita melakukan 2 Sahabat Lama nomor 136 ayatnya yang pertama. Jam sembahyang yang kudus. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Amin. Kita melakukan 2 Sahabat Lama nomor 3, jawab atas panggilan Tuhan. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Yesus bersama kami, dari tengah-tengah rumah tangga kami, mata kami terhadap kami, hati dan pikiran kami terhadap pada kuasa Tuhan kita. Dalam masa ini, ajarkanlah kami memahami bahwa rumah menjadi tempat perlindungan dan diam serta rumah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih sayang dengan sesama. Kami mohon padamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu.
agar kami tidak takut dan cemas, melainkan berpengharapan bahwa Engkau sungguh menyelesaikan semua ini bagi kami. 2 Sahabat Lama nomor 11 ayat yang pertama, nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Tiba saatnya kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di hari Minggu, hari Tuhan, kami akan membaca berita kebenaran firman. Kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti, dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman-Nya hidup, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 1 ayatnya 19 sampai 27 dengan judul Pendengar atau Pelaku Firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengajarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan dipandu bersama dengan pembacaan Alkitab yang sudah dibacakan, yaitu Yakobus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27 itu. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-27. Itu perikopnya tentang pendengar atau pelaku firman.
Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, tahun ini merupakan bagian yang berat juga di dalam pergumulan gereja GPM secara umum untuk menyikapi dan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kita semua lihat bahwa banyak langkah telah diambil, banyak langkah telah ditempuh untuk bisa memutuskan mata rantai COVID-19. Kita membantu pemerintah, kita bersama-sama dengan pemerintah, berjalan bersama dengan mereka untuk ada di dalam kesadaran bersama berkaitan dengan memutuskan mata rantai COVID-19. Tetapi di balik itu, Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita lalu secara khusus dalam konteks pelayanan di Jemaat GPM Immanuel OSM, kita ada juga di dalam pergulatan iman yang serius. Tentang apa? Tentang memutuskan mata rantai COVID-19 juga salah satunya. Dalam pergumulan itu kita ada juga di dalam proses-proses bagaimana dalam kesadaran membangun keutuhan ekonomi keluarga misalnya. Bagaimana di dalam keutuhan membangun kesadaran kehidupan keluarga secara bersama-sama untuk tetap memahami situasi ini. Ya, tentu tidak semua warga gereja atau warga jemaat kita memiliki ketahanan ekonomi yang mapan. Ada yang memiliki ketahanan ekonomi yang juga turut berdampak dan terdampak diakibatkan oleh pandemi ini. Ini merupakan pergumulan khusus kita juga. Oleh sebab itu, di balik itu, masalah menghadapi pandemi COVID-19 yang juga berdampak kepada ekonomi setiap warga gereja, itu juga berdampak bagi tekanan-tekanan emosi kepada semua orang yang mengalami dampak itu secara langsung. Kita bisa menjadi stres misalnya. Emosi kita bisa meledak-ledak tanpa terkendali ketika ada di dalam tekanan-tekanan yang lain juga. Tetapi melalui pembacaan firman ini, Bapak dan Ibu, kita semua diajarkan untuk bisa mengendalikan diri kita. Kita diajarkan untuk bisa memahami siapa kita. Kita diajarkan untuk bisa mengerti siapa saya, siapa Anda, siapa keluarga kita, siapa lingkungan sosial kita, siapa lingkungan bergaul kita. Dan bagian dari siapa itu adalah proses yang panjang sesungguhnya yang turut mempengaruhi kita, membentuk kita di dalam latar belakang kehidupan yang panjang. Kita dibentuk dari kehidupan keluarga yang beragam. Kita dibentuk di dalam kelompok bergaul yang beragam. Kita dibentuk juga di dalam kelompok sosial yang beragam. Nah, tetapi arah kita ke depan mau menjadi baik, mau menjadi buruk, mau menjadi tidak baik, dan mau menjadi berkat bagi semua orang, mau menjadi berkat bagi diri sendiri, mau menjadi berkat bagi keluarga, mau menjadi berkat bagi lingkungan sosial masyarakat, maupun jemaat ini, keputusannya itu adalah pada siapa beta, siapa kita, dan bagaimana kita harus menghargai beta atau saya secara pribadi di dalam keutuhan ciptaan yang sudah Tuhan berikan keistimewaan kepada kita. Keistimewaannya adalah apa? Keistimewaan adalah kita disertai, diciptakan dengan memiliki akal budi. Akal budi itu yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Akal budi itu yang membuat manusia bisa mengambil sebuah keputusan untuk menjadi yang lebih baik. Jika kita melihat dalam pembacaan ini, ayat 19 sampai 20, di situ bicara tentang bagaimana kita melawan kemarahan yang tidak benar. Melawan kemarahan yang tidak benar.
itu adalah bagian yang manusiawi dari setiap orang. Tetapi jika marah-marah, itu juga menjadi bagian yang harus turut dikendalikan oleh setiap orang. Orang bisa marah, orang bisa terpengaruh dan kemudian bisa marah. Tetapi bagaimana firman ini mau mengajarkan kita untuk dapat mengendalikan amarah dan kemarahan itu, sehingga amarah dan kemarahan itu tidak melahirkan perpecahan, tidak melahirkan perselisihan, tidak melahirkan apa yang disebut dengan dosa, karena kita menyakiti hati orang lain. Itu sesungguhnya yang mau disampaikan di dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya, ayat 21, melawan nafsu daging. Sebagai manusia dikatakan bahwa roh kita penurut, tetapi daging kita juga terkadang lemah. Firman Tuhan di sini selalu mengingatkan kita untuk bisa ada di dalam situasi yang selalu diingatkan terus-menerus sepanjang sejarah perjalanan manusia itu dibentuk di dalam karakter yang utuh, sejak ada di dalam kandungan seorang ibu hingga ada di dalam usia saat ini. Dia dibentuk di dalam semua hal yang mendewasakan, yang mematahkan siapa dia, sehingga dari situ kemampuan intelektual atau kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualitasnya, dan kecerdasannya yang lain bisa terkontrol melalui kedewasaan siapa dia untuk bisa mengendalikan dirinya secara baik dan benar. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 di sini juga mau mengingatkan kita semua untuk bagaimana menerima firman Allah ini. Tentu ini bukan merupakan hal yang mudah bagi seseorang untuk ada di dalam proses pertobatan, bertobat. Ini sesungguhnya merupakan bagian dari tantangan iman kita sebagai orang percaya. Orang biasa ada di dalam proses kesadaran menuju pertobatan. Itu ada berbagai hal yang bisa membuat dia mengambil sebuah keputusan untuk bertobat. Ada orang yang mengambil keputusan untuk bertobat itu disebabkan oleh kesadaran dirinya karena firman ini berdampak bagi hidupnya. Tanpa dia menjadi susah lebih dulu, tanpa ia dikenakan oleh musibah, tanpa ia mengalami hidup-hidup yang sulit, tanpa ia mengalami kejatuhan, tanpa itu semua ia sudah bisa disadarkan dengan pemberitaan firman Tuhan yang selalu diberitakan oleh gereja, oleh jemaat. Tetapi di dalam kesadaran dirinya sendiri sebagai orang yang sudah didewasakan oleh iman melalui Alkitab, disitulah dia kemudian bisa mengambil sebuah keputusan etis untuk bertobat atau untuk berubah. Tetapi ada juga sisi-sisi yang lain yang membuat orang itu ada di dalam perubahan untuk menjadi yang lebih baik, yaitu ketika di dalam perjalanan iman hidupnya, pergumulan iman hidupnya, ia diperhadapkan dengan cerita-cerita hidup yang mengantarkan dia mengalami siapa itu Tuhan dan mengalami bagaimana Tuhan menjawab pergumulannya. Itu juga cara-cara orang lain yang mengantarkan dia ada di dalam proses mengalami Tuhan secara utuh, secara intim untuk tiba pada proses pertobatan. Apapun bentuk peristiwa orang mengalami Tuhan, Tuhan selalu memberikan apa yang disebut dengan kesempatan. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan selalu memberikan waktu. Dan di dalam kesempatan itu, yang paling penting adalah bagaimana kesadaran itu terlahir
dari nurani setiap individu itu sendiri. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, kita setelah ada di dalam proses membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tantangan kita yang paling berat adalah bagaimana menjadi pelaku firman itu. Firman Tuhan sudah dinyatakan dengan baik, dengan benar. Gereja GPM Immanuel OSM secara khusus juga telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendidik dan mendewasakan semua umat dalam proses pendidikan formal gereja. Kalau kita hitung-hitung apa yang kurang di dalam pendidikan formal gereja, kita sudah ada di dalam proses-proses yang dari bawah. Kita ada di dalam SMTPI, kita ada di dalam proses menjadi anak remaja, kita ada di dalam proses kembali kepada alih status, kita ada di dalam proses menjadi masuk di dalam usia AMGPM, kita ada juga di dalam proses masuk sebagai anggota sidik gereja menjadi wadah pelayanan perempuan, menjadi wadah pelayanan laki-laki, dan ujungnya kita sampai kepada proses menjadi warga gereja profesi di GPM ini. Kalau kita melihat dan menghitung strategi perencanaan pelayanan gereja ini, rasa-rasanya itu sudah cukup untuk dilakukan. Tetapi pertanyaan kita, pergumulan kita semua, bagi saya, bagi semua orang, itu semua sudah dilakukan, tetapi toh ada saja hal-hal yang juga masih menjadi pergumulan kita yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah tuntas. Itu terjadi diakibatkan karena hidup kita ini terus maju, hidup kita ini terus berjalan, hidup kita ini terus dinamis. Dan di dalam proses yang dinamis itu, kita selalu bergerak untuk bisa melakukan yang lebih baik. Ada di dalam pergumulan, ada di dalam tantangan-tantangan samar, sehingga di dalam proses tantangan-tantangan itu kita terlahir menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi. Kita terlahir menjadi anak-anak Tuhan yang mengharumkan nama jemaat ini. Kita terlahir menjadi anak-anak Tuhan yang terlahir mengharumkan nama kehidupan keluarga, yang terlahir menjadi berkat bagi jemaat ini, bagi masyarakat di sini, dan bagi semua orang. Itu semua tantangan-tantangan sebenarnya yang harus kita gumuli di dalam hari-hari hidup kita. Bagaimana kita dapat menjadi pelaku firman sebagai orang tua? Bagaimana sebagai orang tua juga ada di dalam proses mendidik, mendewasakan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak boleh mendukung anak-anak untuk melakukan hal-hal yang salah. Kita sebagai orang tua tidak boleh ada di dalam proses-proses konspirasi untuk menyatakan sebuah kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Dengan demikian maka anak-anak itu merasa termotivasi bahwa ada dorongan-dorongan orang tua yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang benar. Padahal itu salah menurut firman Tuhan. Tetapi di dalam paradigma sebagai seorang anak, dia selalu berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh orang tuanya, apa yang dikatakan oleh lingkungan komunitas sosial keluarganya, dari orang yang tua kepadanya, itu sebagai sebuah kebenaran. Melalui firman Tuhan hari ini, saya hendak menegaskan bahwa yang dilakukan itu yang benar adalah benar menurut sesuai firman Tuhan. Menyakiti orang lain itu salah. Membuat orang lain terluka itu salah. Mengampuni orang lain itu kata firman Tuhan. Dan pertobatan sejati adalah ketika sebagai orang saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita ada di dalam proses mengalami Tuhan, di dalam proses hidup yang panjang itu. Dan di dalam proses hidup yang panjang itu, kita semua dimatangkan sehingga kita menjadi dewasa di dalam hidup, dewasa di dalam iman, dewasa di dalam pergaulan, dan dewasa
melukai orang lain. Bapak dan Ibu, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, gereja, jemaat ini sudah melakukan proses tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai kehidupan keluarga, kita sesungguhnya juga adalah perpanjangan tangan dari jemaat, dari gereja, dari jemaat ini, untuk sama-sama ada di dalam proses melahirkan generasi-generasi yang baru ini, yang tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi harus bisa menjadi pelaku firman itu. Ketika kita dapat menjadi pelaku firman itu, Bapak dan Ibu, kita terhindar dari kegagalan, kita terhindar dari kecelakaan, kita terhindar dari malapetaka, dan hidup kita ada di dalam damai sejahtera Allah yang membimbing kita, karena kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman. Namun sebaliknya, jika kita tidak melakukan apa yang firman itu katakan, maka sebaliknya yang akan kita peroleh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita ada di dalam saat teduh sejenak, Bapak dan Ibu. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu dan semua jemaat bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang berjamaah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kita, dan hidup kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur dan kita akan menyanyi dari doa sahabat lama nomor 156 ayat yang pertama, Bintang dan Permata. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita semua arahkan hati dan pikiran untuk kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa saat ini kepada bagian dari kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPM Immanuel OSN, Klasis Pulau Ambon. Engkau memberkati kami semua di dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai para pelayan, sebagai para pendeta, penatua, diaken, sebagai
jemaat yang Tuhan cintai ini. Engkau mau menjaga kami, memberkati kami, menguatkan kami, agar kami selalu ada di dalam proses menata pelayanan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di tengah-tengah tantangan-tantangan zaman, tantangan-tantangan pengalaman pelayanan, tantangan-tantangan gumulan tentang pelayanan ini. Dan kami tahu itu juga berat ketika kami berjalan sendiri. Kami selalu ada di dalam kerendahan hati untuk meminta Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Sebab kekuatan kami sebagai pelayan adalah tentang penyerahan diri kami kepada Tuhan dan tentang bagaimana kami membangun semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua dengan kehidupan keluarga, rumah tangga kami, agar kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Allah kepada kehidupan jemaat kami, ada di dalam proses-proses bergumul bersama tentang pekerjaan, tentang pendidikan, tentang masalah-masalah yang dihadapi, tentang semua hal yang digumuli. Kami yang punya masalah-masalah tentang ekonomi, kami yang punya masalah-masalah tentang keluarga, perselisihan keluarga, kami yang ada di dalam gumulan-gumulan pribadi untuk keluar dari masalah-masalah pribadi, kami yang bergumul juga dengan studi kami, belajar kami pada semua jenjang pendidikan. Tuhan memberkati kami semua dalam gumulan-gumulan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kami dipercayakan bekerja di sana. Tuhan memberkati kami dengan semua pekerjaan kami, relasi-relasi kami dengan orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga itu agar kami dapat melakukan yang terbaik bersama Tuhan di tempat pengabdian kami masing-masing. Dan di sana sesungguhnya kami telah memberitakan Engkau yang tersalib itu di dalam teladan yang baik. Kami juga berdoa kepada semua orang yang turut menopang pelayanan ini. Engkau memberkati kami semua sehingga kami bisa dikuatkan. Engkau memberkati setiap rumah tangga yang sudah boleh memberi dari kelebihan maupun dari kekurangannya. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang selalu bergumul untuk hidupnya masing-masing. Engkau memberkati kami juga semua di dalam semua perkataan, semua tindakan kami, agar tutur kata dan tindakan kami semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ada yang salah yang kami lakukan di luar kehendak-Mu, Tuhan berikan kami kesempatan supaya kami dapat memahami kehendak-Mu secara pribadi masing-masing ke masing-masing. Engkau juga memberkati kami semua jika di antara kami ada yang terdampak COVID-19 secara ekonomi, tetapi ada juga yang terdampak secara infeksi. Tuhan berkati dan memberikan kesembuhan bagi kami, supaya kesehatan kami dipulihkan, supaya kehidupan kami bisa kembali normal, agar kami bisa ada di dalam hidup bersosialisasi sebagaimana mestinya yang harus kita lakukan. Tuhan juga memberkati semua orang yang turut mendoakan, bahkan turut untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini, para medis, para lab analis, dan semua orang yang punya kepentingan untuk memutuskan mata rantai ini. Tuhan memberkati mereka semua agar mereka selalu ada di dalam kendali Tuhan, agar mereka selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, agar mereka selalu bertindak benar, berbuat baik, dan melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan saja sendiri, supaya mereka selalu dipenuhi oleh berkat ketika mereka melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan ini, agar jemaat ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah di tengah-tengah pergumulan dunia yang berat. Kami tahu tantangan-tantangan kami tidak pernah selesai. Kami tahu di dalam semua itu kami selalu berlutut kepada-Mu, kami selalu bergumul bersama Tuhan, agar Tuhan selalu bersama-sama dengan gereja dan jemaat ini
Engkau selalu mau menghadirkan kami semua berkat. Berkat itu berupa berkat makanan dan minuman, berkat ekonomi, berkat umur panjang, berkat kesehatan, dan berkat damai sejahtera selalu Engkau hadirkan bagi kami semua, Tuhan. Memberkati semua orang yang turut ada di dalam jerih juang pelayanan ini. Teman-teman singers atau kantoria, pemain keyboard, multimedia, teman-teman yang sudah ada di dalam proses tim multimedia, diberkati mereka selalu dengan kehidupan pergumulan mereka satu persatu, keluarga mereka, Tuhan memberkati. Tuhan, ini kami dengan sembahyang kami, dengan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sambil kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak bangkit berdiri untuk kita ada di dalam pemutusan dan janji penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita melakukan 2 Sahabat Lama 135 ayat yang pertama. Tongkatlah aku Tuhan. Dengan senang hati kita akan terus bersaksi, mulai dari dalam keluarga dan di mana saja kita berada, seturut kekuatan dari berkat penyertaan Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Selamat